warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Survival Analysis of COVID-19 Patient from to Hospital in Cimahi, Indonesia. Indonesia pertama kali mendapatkan pasien COVID ini pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian 10 hari kemudian WHO menetapkan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemik untuk seluruh dunia. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat kenapa bisa terjadi pandemi, karena memang transmisi dari penyakit COVID ini sangat cepat dan sampai saat ini setelah 1 tahun kita mengalami pandemi, belum ada pengobatannya. Nah, masa inkubasi dari penyakit dari COVID-19 ini bisa sampai 14 hari dengan waktu medianya adalah 4-5 hari mulai dari terpapar sampai menimbulkan gejala. Nah, penelitian saya dilakukan di Dustira dan kemudian di Cibabat, di Rumah Sakit Cibabat. Alasannya karena dari mulai awal pandemi sampai saat ini, Dustira dengan Cibabat ini merupakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Penelitian ini saya menggunakan kohort retrospektif. Kenapa kohort retrospektif? Karena saya mengambil data sekunder dari data rekam medis di Rumah Sakit Dustira dan juga Rumah Sakit Cibabat. Ini mulai dari tanggal 2 Maret 2020 sampai 31 Desember 2021. Dan jumlah sampel yang terkumpul pada penelitian ini yang memenuhi kriteria inklusi adalah sebanyak 168 pasien. Ini adalah gambaran karakteristik dan juga gejala klinik pada pasien COVID-19 yang ada di kedua rumah sakit. Dan saya menemukan bahwa kematian sekitar 4,8%. Kemudian ternyata perempuan lebih banyak yang terkena daripada laki-laki. Kemudian untuk yang usia lebih dari 60 tahun ini hanya sebesar 20,8% yang terjangkit dari COVID-19. Kemudian demam, batuk ini masih mendominasi dari gejala klinik COVID-19. Kemudian dari sakit tenggorokan hanya sebesar hampir sama sebetulnya 50% ya, antara yang dia mengalami sakit tenggorokan dan yang tidak mengalami. Kemudian kalau untuk yang gejala anosmia, di sini hanya sekitar 26,2%, yang flu 42,9%, kemudian dyspnea 74,4%. Yang mengalami pneumonia berat sebanyak 16,7%, yang diare 25,6%, yang nausea 56,5%, dan anoreksia 18,5%. Tabel 2 ini adalah kita melihat dari ketahanan hidup pasien terhadap dari faktor komorbidnya. Di sini dari hipertensi sebanyak 11,1% ini meninggal, yang mempunyai diabetes mellitus sebanyak 10% meninggal, yang mempunyai gagal ginjal 3,6%, dan yang mempunyai penyakit jantung adalah 4,3%, dan yang obesitas adalah 3,6%. Nah, untuk yang gambar 1 ini adalah kita masuk ke dalam analisis survivalnya. Di sini kurva Kaplan-Meier berdasarkan dari jenis kelamin. Di sini kita melihat bahwa kurva yang warna merah ini adalah kurva untuk perempuan, dan yang warna biru ini adalah kurva untuk laki-laki. Jadi kita bisa melihat bahwa probabilitas ketahanan hidup pada perempuan ini lebih tinggi daripada yang laki-laki. Ya. Tapi perbedaan ini secara statistik tidak bermakna. Nah, kita masuk ke dalam berdasarkan dari perbedaan usia. Ini juga sama, pada usia yang kurang dari 60 tahun itu mempunyai probabilitas ketahanan hidup yang lebih tinggi dibanding dengan pasien yang lebih dari 60 tahun. Nah, ini adalah hasil dari log rank testnya. Hazard rasionya adalah sebesar 6,2 kali. Berarti di sini artinya bahwa pasien dengan
pasien dengan usia yang lebih 60 tahun itu kematiannya meningkat sebanyak 6,2 kali dibandingkan dengan pasien yang umurnya kurang dari 60 tahun. Untuk yang diabetes mellitus, di sini secara statistik tidak ada perbedaan bermakna, akan tetapi di sini tetap probabilitas ketahanan hidup pada pasien yang tidak mempunyai diabetes mellitus ini lebih tinggi dibanding pada pasien yang memiliki diabetes mellitus. Nah, ini adalah untuk pasien hipertensi. Dari hipertensi kita bisa melihat sama dari hasil uji Lagrange testnya, ini hazard ratio. Jadi pada pasien COVID-19 yang mempunyai hipertensi ini akan mempercepat kematiannya akan dipercepat sebanyak 6,039 dibandingkan dengan pasien yang tidak mempunyai hipertensi. Nah, ini kalau dari segi obesitas tidak ada perbedaan antara yang obesitas dengan yang tidak obesitas. Ini dilihat dari komplikasinya. Jadi kalau dari komplikasinya bahwa pada pasien yang mengalami gejala pneumonia berat ini mempunyai risiko kematian sebanyak 8,81 kali dibanding pada pasien yang tidak mempunyai pneumonia berat. Nah, pada penelitian ini saya menemukan bahwa kematian ini sebanyak 4,8%. Hal ini tidak beda jauh dengan apa yang didapatkan oleh Wang di Wuhan, ya merupakan asal dari virus COVID-nya. Ini sama-sama menemukan bahwa kematiannya hanya sekitar 4,8%. Nah, untuk dari pembahasan jenis kelamin, dari meta-analisis melaporkan bahwa laki-laki ini lebih tinggi peluangnya sebetulnya untuk mendapatkan COVID dibanding perempuan. Tapi dari beberapa literatur juga menemukan ternyata perempuan juga lebih tinggi dibandingkan dengan penderita yang laki-laki. Nah, ini sama pada penelitian di sini juga kita menemukan bahwa wanita lebih banyak daripada laki-laki. Dan ini beberapa literatur mengkaitkan bahwa ini terkait dengan hormon steroid yang akan mempengaruhi dari sistem imun tubuh. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam faktor usia. Di sini memang beberapa studi mengatakan bahwa usia tua ini merupakan salah satu faktor resiko terjadinya kematian pada penderita COVID. Nah, kemudian DM juga sama, di sini diabetes mellitus ini juga merupakan faktor komorbid ya yang bisa meningkatkan risiko dari pasien COVID ini jatuh ke dalam kondisi gejala yang lebih berat, kemudian mengalami komplikasi dan juga bisa menimbulkan kematian. Di sini juga untuk yang pasien hipertensi, di sini ada literatur yang mengatakan bahwa memang pada pasien hipertensi faktor risikonya untuk terjadinya kematian memang semakin meningkat. Ini terkait dengan S2 yang merupakan adalah pintu masuknya pintu masuk COVID masuk ke dalam tubuh. Jadi S2 ini sebetulnya pada saat kondisi normal ini dalam kondisi yang sedikit dan juga hampir tidak terdeteksi. Kemudian tetapi dia akan meningkat pada pasien yang dengan kegagalan jantung, hipertensi, valvular heart disease, obesitas, DM dan sebagainya. Dan biasanya ini ada terjadi peningkatan dari reseptor S2-nya. Nah, mungkin di kesimpulan akhir ini kita memerlukan penata laksanaan yang tepat dan cepat pada pasien dengan yang mempunyai komorbid dan juga pada pasien yang mempunyai atau orang-orang masyarakat yang mempunyai penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Ini diharapkan pada saat kondisi ini tetap konsul kepada dokternya dan melakukan cek rutin. Kemudian di sini juga perlukan kebijakan masyarakat dan juga protokol kesehatannya itu harus selalu dipatuhi oleh masyarakat dan terutama pada pasien yang mempunyai komorbid atau salah satunya adalah usia tua. Di sini diharapkan tetap melakukan protokol kesehatan dan juga selalu meningkatkan sistem imunnya. Terima kasih. Ya.
Ini adalah akhir dari slide saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.